Pra-peradilan kedua Roy Suryo ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai Roy Suryo sengaja menunda-nunda pokok perkara dengan memecah satu persatu pra-peradilan. Gunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo. Hakim tunggal sidang pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Hakim tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tiga korban tertimbun puing reruntuhan ledakan rumah mewah di Medan, Polonia, Sumatera Utara masih dalam pencarian. Aksi unjuk rasa menuntut ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditangkap di gedung Kejaksaan Agung ricuh. Dua prajuritnya gugur, Amerika Serikat gempur fasilitas pertahanan hingga penyimpanan rudal dan drone Iran selama 9 malam berturut-turut. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Camar Haida. Inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa, terkait dengan kebakaran melanda pabrik dan gudang penyimpanan bahan baku dupa di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Ya, petugas menerjunkan 14 unit damkar dan 60 personil untuk memadamkan api. Kebakaran melanda sebuah pabrik dan gudang penyimpanan di Jalan Raya Bayur, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Senin sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 14 unit damkar dan 60 personel untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Pemirsa, lahan seluas 2 hektar yang tidak jauh dari pemukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran warga untuk membuka lahan. Kobaran api dengan cepat membakar lahan seluas 2 hektar di Kampung Babakan, Desa Munjul, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya rumput yang mengering membuat api kian membesar hingga mendekati permukiman warga dan proyek jalan tol Bocimi. Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan. Lakukan pemadaman oleh rekan kita unit damkar. Warga diimbau waspada dan tidak melakukan tindakan yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit mobil box UPS terbakar usai menabrak sejumlah kendaraan di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Diduga box lepas dari pengait bodi mobil hingga kendaraan hilang kendali. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang berasal dari box UPS PLN yang terguling di badan jalan, tepatnya di Simpang Taboi, Kota Pariaman, Sumatera Barat tadi siang. Mobil box UPS yang digunakan sebagai pemasok listrik cadangan diduga terlepas dari pengait saat proses pergeseran. Kendaraan kemudian kehilangan kendali dan menabrak satu mobil serta 2 sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya terbalik. Tak lama berselang, asap pekat terlihat disertai suara ledakan yang sempat membuat warga di sekitar lokasi panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di mana 1 unit box UPS atau aki untuk pengangkit atau arus sementara saat akan dilakukan pergeseran ternyata lepas kendali atau lepas kontrol sehingga menabrak 1 unit mobil dan 2 sepeda motor. Nah, dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan mendalami apakah terdapat unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Tim gabungan Basarnas dan TNI Polri mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban tertimbun puing-puing bangunan di lokasi ledakan rumah di Medan, Sumatera Utara. Banyaknya tumpukan beton yang runtuh membuat petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membantu dalam evakuasi para korban yang diduga masih tertimbun puing bangunan di lokasi ledakan rumah di Komplek Perumahan Grand Polonia Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan petugas pemadam kebakaran terus melakukan pembersihan dan pengangkatan puing-puing bangunan di dalam rumah. Evakuasi sulit dilakukan akibat banyaknya puing-puing bangunan yang rentan roboh. Diperkirakan ada 3 orang yang masih tertimbun puing-puing bangunan. Sementara 2 orang terdiri dari seorang pria dan balita berhasil dievakuasi dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Korban jiwa saat ini info sementara masih dalam evakuasi, tapi sudah ada 2 yang kita larikan ke rumah sakit Boloni. Balita 1 lagi supir. Supir. Pemiliknya kebetulan Pak Kris Hasannya sedang di Jakarta, baru tadi kembali, dan istri dan anaknya yang ada di dalam rumah. Ya. Lebih kurang ada 3 yang masih dalam proses evakuasi. 3 orang. Ada 3 korban. Hingga kini, polisi masih melakukan identifikasi dan berupaya mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam rumah. Polisi juga meminta warga untuk tidak mendekati TKP untuk memudahkan proses evakuasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebelumnya sebuah rumah mewah di kompleks perumahan elit Jalan Mustang, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara mendadak roboh saat direnovasi. Sebelum bangunan ambruk, pekerja mengaku mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Petugas kepolisian membentangkan garis polisi di lokasi rumah mewah yang roboh di Jalan Mustang, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum bangunan ambruk, warga mengaku mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Saat kejadian, bangunan berlantai 2 itu sedang direnovasi. Pemilik rumah tidak berada di lokasi, namun sejumlah pekerja tengah bekerja saat bangunan mendadak roboh. Akibat insiden ini, bangunan rusak parah dan sejumlah fasilitas serta kendaraan di sekitar lokasi ikut terdampak. Beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian dilaporkan terperangkap di dalam bangunan. Kecampaknya enggak bang, saya begitu langsung ada suara itu langsung lari kami 6 orang. Tapi abang kena luka itu bang? Iya, itu serpian kaca dari sana tembak kemarin. Nembak ngabung ya? Bang, ada yang meninggal atau gimana bang? Pastinya di dalam itu ada sekitar 4 orang pembantu. Masih di dalam. Sampai saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti robohnya rumah. Lokasi kejadian juga masih dipasangi garis polisi untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kecanduan judi online, seorang pria di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengamuk di rumahnya. Pelaku merusak barang, membakar pakaian istri hingga merampas ponsel milik istri dan anaknya. Seorang pria warga Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengamuk dengan merusak sejumlah barang di dalam rumah, membakar pakaian istrinya, serta membawa senjata tajam. Pelaku juga mengambil paksa ponsel milik istri dan anaknya sebelum kabur. Tak lama berselang, petugas Polsek Bandar berhasil menangkap pelaku. Polisi juga menyita sebilah senjata tajam yang ditinggalkan pelaku di rumah. Berdasarkan pendataan bersama perangkat desa, pelaku diduga telah menggadaikan berbagai barang milik keluarga maupun milik rekannya. Total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan diduga habis digunakan untuk bermain judi online. Masalahnya itu saya menghubungi Pak Sodik. Kalau Pak Sodik itu siapa? Pak Sodik itu yang punya motor Beat yang digadaikan. Sama suami saya. Nah, sebelum menggadaikan motor Pak Sodik juga menggadaikan motor siapa itu? Motor saya. Kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Batang, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan gelombang serangan baru terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini, serta memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan juga pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz Minggu malam. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Namun, serangan yang dilakukan Iran tidak hanya di pangkalan militer Amerika di negara Teluk, tetapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat 2 kapal tanker juga meledak akibat serangan Iran. But you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3.
Sirine meraung di kota aman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke kedua lokasi tersebut. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Pertahanan Israel memamerkan tahanan yang merupakan warga Palestina terikat tidak berdaya. Tahanan pasukan Israel di mana sebagian besar adalah warga sipil Palestina terikat dan tidak berdaya di sebuah ruangan. Kedua tangan dan kaki tahanan diikat bak penjahat yang melakukan kriminalitas tinggi. Kekejian perlakuan tentara Israel sedikitnya terlihat dari video yang diunggah pihak Israel saat Menteri Pertahanan Israel Katz menunjukkan tahanannya. Terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Camara Hena dan juga Yasmin Atania. Pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan rumah di distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga membakar sampah sebelum kebakaran terjadi. Warga panik saat kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Misol, Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin malam. Sebagian warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan yang berdempetan membuat api cepat merembet hingga menghanguskan belasan rumah. Petugas gabungan dibantu warga berjibaku memadamkan api. Sebanyak 4 unit damkar dan 5 mobil tangki air dikerahkan ke lokasi. Warga mencoba mengais barang berharga yang masih tersisa. Seorang warga mengaku hanya sempat menyelamatkan diri dan anaknya, sementara barang berharga lainnya hangus terbakar. Latihan juga tidak ada bisa lagi karena api sudah lari sampai di dalam. Tadi yang terbakar mulai dari mana, Mama? Dari loakan itu yang punya itu bikin bekas-bekas motor-motor bekas itu. Dia bakar sampah di belakang dia punya rumah. Tidak ada korban jiwa, sejumlah keluarga terdampak kini mengungsi ke rumah kerabat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun polisi telah mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pembakaran sampah di belakang rumahnya sebelum api menjalar ke permukiman. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh. Masa tuntut Kejaksaan Agung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa beberapa kali berusaha merengsek masuk ke gerbang Gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Selain mencoba merangsek masuk, massa juga membakar spanduk di pagar Gedung Kejagung. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Terima kasih Anda masih di Anyus Pagi dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia.
Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan juga cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Seorang kebanggaan dari, ini lihat enggak foto ini, kebanggaan dari Presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya? Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya? Sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Saya Hotman Paris. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansyah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda ini. Jangan tanyain. Udah deh, shut up. Nggak. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Kortas Tipikor Polri mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ke perusahaan terkait pengadaan batu bara untuk PLN Batubara atau PLNBB. Polri memastikan ketiga tersangka telah ditahan. Penyidik Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 tersangka yakni IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sempurna. Sementara tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam kasus ini. Antara lain adalah tidak adanya verifikasi ke PLN Batubara hingga tidak adanya verifikasi dokumen. Dalam penegakan hukum sekaligus memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan.
Dalam perkara ini, Korps Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama Saudara IT, selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah Saudara FSN, selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abri. Roy Suryo lagi-lagi mengajukan pra-peradilan terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Pra-peradilan ketiga Roy kini berisi ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan hukum kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi, di mana berhubungan dengan putusan dari pra-peradilan pertamanya. Tak hanya berhenti di pra-peradilan ketiga, Roy Suryo bahkan siap mengajukan pra-peradilan keempat. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Permohonan pra-peradilan ketiga Roy didaftarkan ke pengadilan pada Rabu 15 Juli 2026 dan teregistrasi dengan klasifikasi perkara mengenai ganti kerugian. Tergugat satu adalah Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, dan tim penyidik. Sementara tergugat kedua adalah Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, dan tim JPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik yang melibatkan Roy Suryo kembali bergulir. Kali ini Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfakih melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan status gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Negeri Jakarta. Roy Suryo pernah berstatus sebagai terpidana dengan putusan yang ingkrah pada 2023. Sehingga perlu ditelusuri apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai mahasiswa hingga memperoleh gelar doktor. Taufik meminta Universitas Negeri Jakarta melakukan penelusuran terhadap proses akademik Roy Suryo. Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan internal kampus, maka UNJ perlu mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik. Sementara itu, Gram dituding memiliki ijazah doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih. Roy juga menunjukkan keaslian ijazahnya. Inilah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih. Lalu Ahmad Zaini juga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan juga jasa di Lombok Barat. Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, lalu tampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang yang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah.
Sebelumnya KPK menyegel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat, pengadaan barang dan jasa, dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender, pengadaan barang dan juga jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita lihat tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Jadi, nah ini belum kita keluar dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kantor. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, saya prihatin, ada kepala daerah kita sudah berikan retreat, ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga. Kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua kembali ke integritas masing-masing orang. Komisi 3 DPR RI membahas RUU Perampasan Aset bersama dengan peneliti dan juga akademisi. Ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU Perampasan Aset. Rumusan pasal yang dapat memperkuat RUU ini. Terima kasih. 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yakni nomenklatur RUU, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, hingga mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti menjadi pemulihan aset. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikuwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Aset-aset hasil perampasan, bahkan tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di kejaksaan, yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut, ya. Nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merespons kabar dirinya akan dicopot dari jabatannya dalam perombakan kabinet pada Agustus mendatang. Dodi menegaskan bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Bapak, dari reshuffle nanti Pak Agustus, Pak, itu tanggapannya gimana? Ada evaluasi? Waduh, lo itu masa gue ngalah-ngalahin presiden, itu hak keberatan kita, bos. Ampun, udah pernah dipanggil Pak untuk evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat, tapi nggak ada urusan begituan. Pemirsa, pemanfaatan kecerdasan buatan AI kini semakin luas di dunia kesehatan. Salah satunya pada pemeriksaan ultrasonografi atau USG di rumah sakit. Teknologi ini membantu tenaga medis meningkatkan ketepatan diagnosis
efisiensi waktu pemeriksaan, serta memperkuat komunikasi antara dokter dan pasien. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG berbasis AI kini telah digunakan di Rumah Sakit Budi Lestari, Bekasi. Dilengkapi fitur picture view dan virtual view berwarna, teknologi ini menjadi yang pertama digunakan di Indonesia. Menurut Dr. Binarwan Halim, AI mampu menghasilkan visualisasi janin yang lebih realistis sehingga orang tua dapat melihat wajah bayi lebih jelas. Segala sesuatunya itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata sampai muka seorang bayi itu menjadi kelihatan seperti nyata. Jadi disinilah peran AI itu selain juga meningkatkan presisi, juga meningkatkan bond base ya, hubungan antara ibu dan janin. Jadi kita bisa mengetahui kondisi bayi itu seperti apa gitu loh, lebih jelasnya gitu. Karena kalau biasanya kita tuh USG itu nggak bisa melihat detailnya seperti apa, terus juga kayak apakah bayi itu tersebut ada kelainan atau enggak gitu kan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Belasan orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor terjadi di India Utara. Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah wilayah di India Utara diguyur hujan lebat. Sejumlah petugas penyelamat menggunakan tali berusaha menyeberangi sungai yang meluap untuk menyelamatkan sejumlah warga yang terjebak banjir bandang. Operasi penyelamatan darurat dilakukan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di distrik Rajouri dan Poonch di Jammu Kashmir, India Utara. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dilaporkan tewas dan hilang. Sejumlah kendaraan tampak rusak dan menumpuk di daerah permukiman. Korban selamat pun berusaha membersihkan puing-puing serta lumpur yang menutupi jalan dan rumah mereka. अपनी मजबूरियां सबको, लेकिन हालात देखें यहाँ क्या हो चुका है। 8-9 फुट पानी था यहाँ पे। तो बाकी हमारी बस अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हेल्प कर दे, हम लोगों की जो ये मोहल्ला है जहाँ पे पानी आया है 8-9 फीट, इसमें गली जो ड्रेन है वो टोटल ब्लॉक हो चुकी है। उसके कारण जो अंदर पानी और मिट्टी जमा है वो बाहर निकल नहीं रही क्योंकि पानी वापस आ रहा है। Pihak berwenang telah memperingatkan adanya intensitas hujan lebat selama beberapa hari ke depan dan mengimbau warga yang tinggal di dekat sungai, aliran air, dan daerah rawan longsor untuk waspada. Sementara itu, pemirsa, banjir juga melanda sebagian wilayah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari yang menyebabkan sungai Mudanjiang meluap. Sejumlah desa terendam air dan arus lumpur menyapu jalanan serta hamparan lahan pertanian milik warga. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berkumpul di sepanjang tanggul saat air banjir menerjang daerah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Pihak berwenang meningkatkan pemantauan serta penguatan tanggul dilakukan di sepanjang garis wilayah guna menghalangi banjir. Tempat penampungan darurat dibuka di sejumlah titik untuk warga yang mengungsi, sementara pejabat setempat terus melakukan operasi bantuan di seluruh komunitas yang terdampak banjir. Sedikitnya 6 orang tewas dan 2 orang hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang komune Muong Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam. Petugas mengerahkan alat berat serta anjing K9 untuk membersihkan puing-puing serta mencari korban. Usai banjir bandang menghantam Komune Muong Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam, Senin siang. Akibat bencana alam ini sejumlah rumah rusak serta jalan banyak yang terputus. Hingga Senin pagi ada 7 korban jiwa dan 2 orang hilang akibat banjir. Pihak berwenang telah mengerahkan semua sumber daya untuk upaya pemulihan. Kerugian material diperkirakan mencapai 10,5 juta dolar Amerika Serikat.